Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'd. Teman-teman, mohon maaf, hari ini saya tidak bisa membersamai langsung di kelas dengan teman-teman karena saya harus standby di rumah. Sebentar lagi mungkin akan ke bidan karena istri saya akan melahirkan. Mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga istri saya lahirannya lancar, istri saya selamat, dan juga anak saya juga selamat. Oke, tapi dengan modernisasi ini tentu bukan menjadi halangan untuk teman-teman tetap belajar, baik saya memberikan materi ataupun teman-teman memahami materi yang harus diteruskan dari materi kemarin. Oke, mungkin kemarin kita senang-senang atau kuis yang mana teman-teman belajar juga sambil bermain. Tapi minggu ini saya akan coba jelaskan bab selanjutnya atau materi selanjutnya terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Teman-teman bisa lihat kalau di buku itu ada di halaman 37. Oke, gini, teman-teman pernah sadar tidak kalau kemarin kita membahas badan usaha, sekarang kita akan mencoba melihat pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dalam artian apapun yang dikerjakan oleh masyarakat itu perlu dikaji untuk melihat kemajuan suatu negara. Salah satunya dengan pendapatan nasional. Nanti itu akan ada 3 bab utama, yaitu pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan kesenjangan ekonomi. Nah, kalau berbicara pendapatan nasional dan pendapatan per kapita nanti akan ada irisan. Tapi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hanya pendapatan nasional. Oke. Kalau menurut Gregory Mankiw, ini bisa dikatakan bapak ekonomi modern saat ini, itu mendefinisikan bahwa pendapatan nasional atau dalam bahasa Inggrisnya itu national income sebagai jumlah pendapatan yang dicapai penduduk suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, seperti yang tadi saya jelasin bahwa apapun yang dilakukan oleh masyarakat, aktivitas apapun itu menjadi tolak ukur pendapatan nasional. Berapa persentase kemajuan ekonomi suatu negara itu salah satunya bisa dilihat dari pendapatan nasional. Apa sih manfaat untuk menghitung pendapatan nasional? Itu di buku juga dijelasin. Itu ada 5 poin. A. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. B. Untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian suatu negara. C. Untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. D. Untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. E. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Sederhananya yang kemarin pernah saya ceritakan tentang jalan. Kalau memang secara kemajuan suatu negara itu juga bisa dilihat dari suatu fasilitas umum, infrastruktur. Nah, kalau menggunakan pendapatan nasional itu bisa menjadi acuan untuk mengembangkan perekonomian di suatu daerah ataupun negara itu sendiri. Jadi pendapatan nasional ini akan sangat penting untuk teman-teman agar bisa melihat secara garis umum, karena bagaimanapun nanti akan banyak sub-subnya. Cuman tugas teman-teman di kelas 11 ini melihat secara garis umum ada apa saja pendapatan nasional itu untuk mengetahui garis besarnya kemajuan suatu negara dari pendapatan nasional. Oke, kalau disederhanakan itu ada 6. Sebentar, kita pakai ini dulu. Nah, pendapatan nasional itu ada 6 konsep.
ada GDP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, ada PI, ada DI. Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, Net National Income, Personal Income, Disposable Income. Kalau bahasa Indonesianya, GDP itu produk domestik bruto, GNP itu produk nasional bruto, Net National Product itu produk nasional neto. Nah, kalau NNI itu pendapatan nasional neto, kalau PI pendapatan perseorangan atau personal income, dan DI itu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Apa itu maksudnya, Pak? Kita jelasin satu-satu ya. Oke. GDP ini teman-teman fokus ke domestik. Ada kata domestik di situ. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Bruto tuh apa sih, teman-teman? Bruto itu kata lainnya adalah masih kasar ya. Masih belum bersih dari pengurangan. Nah, di sini definisinya adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Lihat. Nah, fokus domestik. Domestik itu cakupannya dalam satu tempat atau lokal. Kalau di situ bahasanya yang ada di dalam negeri. Nah, di situ produk warga negara di sini maupun warga negara Indonesia ataupun warga negara asing itu dihitung, ditambah. Jadi kalau di buku teman-teman mungkin sedikit berbeda. Di situ ada WNIDN plus WNIDN. WNADN. Nah, dari sana ini sebetulnya 6 ini seperti tangga ya, karena untuk menghitung GNP itu harus dari GDP. Untuk menghitung DI itu harus tahu dulu PI. PI harus tahu dulu NNI. NNI harus tahu dulu NNP dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu GNP. GNP Gross National Product. Teman-teman fokus ke kata keduanya, yaitu kalau di sini ada nasional atau produk nasional bruto. Di sini itu menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman lihat perbedaannya. Ada nasional. Kalau di sini itu ada WNI aja. Tapi mau di dalam negeri maupun di luar. Contoh kalau yang di luar tuh kayak mohon maaf tenaga kerja asing, TKW, TKI, nah itu. Di sini GNP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk negara di luar negeri. Atau rumusnya itu bisa dilihat juga di buku ya. Ada di situ PNB sama dengan PDB dikurangi pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Nah, kalau di situ bisa juga PDP ditambah FPLN sama kurangi FPDN. Kalau di buku itu ada pendapatan faktor produksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi warga negara asing yang berada di dalam negeri. Nah, ini tuh yang tadi GDP itu direcah teman-teman. Lalu ditambah produk warga negara di luar, dikurang produk warga negara asing yang ada di dalam gitu. Nah, atau rumus sederhananya di situ GNP, karena kita sudah tahu GDP yang tadi ya, sama dengan GDP dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri deh. Nah, itu bedanya. Kalau pengen gampangnya nanti kita contoh soal aja langsung ya. Oke, selanjutnya itu ada NNP. NNP atau singkatannya itu Net National Product. Kalau di buku teman-teman itu produk nasional neto. Nah, kita lihat garis besarnya dulu. Kalau neto atau net itu bedanya sama gross perbandingannya. Kalau tadi domestik sama nasional. Kalau sekarang gross sama net. Net itu seperti yang tadi saya jelasin, net itu sudah ada dikurangi penyusutan. Nah, makanya rumusnya GNP yang tadi dikurangi penyusutan. Selanjutnya dari NNP itu
dari NNP itu akan untuk mencari net national income. Kalau tadi itu untuk melihat net national product itu untuk melihat bersihnya produk nasional. Bersihnya produk nasional. Penyusutan itu bisa jadi barang modalnya. Kalau di buku dijelasin di situ ya. Atau juga dijelasin di situ susut atau penyusutan, yaitu pengurangan nilai kegunaan aktiva tetap karena pemakaian, usia dan sebagainya yang dapat dibebankan sebagai biaya secara berkala selama umur ekonomis yang diperkirakan untuk aktiva itu. Penyusutan atau depresiasi mengurangi pendapatan kena pajak, tetapi tidak mengurangi uang kas. Nah, kalau bahasa sederhana saya gini, kalau teman-teman kemarin kita cerita GSI, misal ada mesin yang untuk mengolah karet, teman-teman, yang namanya benda itu gak ada yang abadi, begitupun manusia kan. Nah, benda pun juga gak akan namanya abadi. Kalau manusia itu ada fase dari bayi ke remaja, dewasa, tua, kakek-kakek dan seterusnya. Itu ada kurva barang manusia itu akan dari lemah, kuat, lemah lagi sampai mohon maaf meninggal. Begitupun barang teman-teman. Jadi kalau ada mesin pengolah karetnya di GSI itu pasti akan ada ngalamin ini, barang itu akan mengalami rusak ataupun dari kualitasnya asalnya bagus sampai jelek. Itu namanya ada penyusutan. Begitupun kalau teman-teman punya mobil atau motor di rumah. Teman-teman kalau punya mobil baru atau motor baru, pasti rasanya berbeda sama kalau udah 5 tahun ataupun 10 tahun. Karena ada penyusutan. Mulai ada yang kerasa shock breakernya, bannya mungkin udah ada yang diganti dan seterusnya, karena itu ada penyusutan. Sehingga untuk mengetahui produk nasional secara bersih itu perlu dikurangi penyusutan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada net national income. Kalau tadi tentang produk, sekarang itu adalah tentang pendapatan, atau di buku pendapatan nasional neto. Di situ nasional neto itu untuk mengetahui pendapatan. Kalau tadi untuk nilai produksi, kalau ini untuk mengetahui pendapatan. Nah, di sini dari tadi yang NNP itu dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung itu bisa berkaitan yang dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sederhana yang teman-teman pernah ketemu ada PPN. Kalau teman-teman belanja ke, seperti yang saya ceritain kemarin, misalkan teman-teman beli gacoan, kalau makan di tempat itu biasanya ada pengurangnya, atau kalau di teman-teman tuh penambah karena teman-teman bayar pajaknya PPN. Tapi kalau bagi perusahaan itu nanti jadi pengurang pajak tidak langsungnya itu. Kalau yang kedua ada PPNBM, pajak pertambahan nilai, pajak penjual atas barang mewah. Itu kalau teman-teman punya sedan yang termasuk kategori barang mewah dan seterusnya. Nah, dari NNI ini atau net national income ini sampai ke personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan itu bagian pendapatan yang nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Nah, sebetulnya dari personal income ini supaya melihat dari kira-kira kualitas pendapatan personal itu seperti apa. Nah, hitungannya dari NNI tadi, net national income, ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, kurangi iuran asuransi, kurangi iuran dana sosial,
itu menjadi personal income, atau bahasa sederhananya itu bisa dikatakan sebagai apa yang berhak diterima seorang sebagai bentuk balas jasa atau gaji lah, sederhananya gaji. Jadi dari net national income ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, kurangi pajak perseroan, kurangi iuran asuransi, kurangi iuran dana sosial, itu jadi personal income. Nah, cuman ada yang terakhir, itu ada DI, ada disposable income. Kalau yang disposable income itu dikurangi pajak langsung. Pajak langsung itu, nah kalau gaji bersih, ada istilah gaji bersih ya teman-teman, itu ini dikurangi pajak langsung. Kalau teman-teman punya orang tua misalkan yang kerja di perusahaan, itu pasti ada namanya PPH, pajak penghasilan, ada lagi PBB, ada lagi PKB. Kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, itu ya rumah-rumah yang teman-teman tinggalin. Kalau PKB itu pajak kendaraan bermotor, pajak yang teman-teman bawa. Nah, dari disposable income lah kelihatan bahwa seberapa besar pendapatan perseorangan setelah dikurang yang tadi. Kurang lebih hitungannya seperti itu untuk garis besar teman-teman. Nah, kalau memang agak berbeda istilah aja teman-teman. Nah, teman-teman silahkan eksplor manfaat-manfaat dari hitungan rumus yang tadi, dari mulai GDP, GNP, lalu NNP, NNI, PI, dan disposable income. Kalau di buku, nih ada contoh di buku, saya sudah screenshot halaman 43. Suatu negara, sebentar, hitungannya gak serumit matematika ya teman-teman, ini itu hitungan dasar. Suatu negara memiliki data untuk pendapatan nasional sebagai berikut dalam triliun rupiah. Nah, di situ diketahui ada GDP-nya, ada produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri atau bahasa di buku tadi WNADN, lalu produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri WNI, WNI di situ FPLN. Nah, lalu ada penyusutan dan penggantian barang modal yang tadi ya, penyusutan. Lalu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini bisa jadi sudah disatukan. Ada yang namanya apa tadi, PPN atau pajak pertambahan nilai, ataupun PPNBM. Selanjutnya ada dana sosial, ada laba yang ditahan, ada pajak perusahaan atau perseroan, transfer payment atau transfer pemerintah, pembayaran pindahan pemerintah, ada pajak langsung. Nah, ini dalam triliun rupiah, bacanya 18.000 triliun rupiah. Nah, gitu, 40.000 triliun rupiah. Ya, kalau ada tulisan dalam triliun rupiah, itu berarti bacanya bukan 50.000, tapi 50.000 triliun rupiah gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat pendapatan nasional negara ini. GDP-nya 800.000 triliun rupiah. Nah, kalau kita ingin tahu GNP, di situ sudah ditunjukkan dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri, 50.000 triliun rupiah. 800.000 dikurang 50.000 sama dengan 750.000. Lalu ditambah FPLN yang tadi, atau bahasa sederhananya WNI dari luar di luar negeri, 40.000. Totalnya ditambah yaitu JNP, jadinya 790.000 triliun rupiah. Nah, selanjutnya karena ingin kita tahu NNP-nya, net national product-nya, 790.000 rupiah dikurangi 20.000 triliun rupiah, sehingga kita tahu NNP-nya 770.000 triliun rupiah. Nah, dari situ kita pengen tahu NNI-nya juga, makanya kita kurangi pajak yang PPH dan PPN dan PPNBM-nya. Di situ ada angka 40.000, 770.000 triliun rupiah
dikurangi 40.000 triliun rupiah, totalnya 730.000 triliun rupiah. Lalu selanjutnya nah dari situ, dari NNI kita akan tahu ada net national income. Net national income itu ditambah net national income itu yang tadi NNI tadi itu akan dikurangi NNI itu 730.000 rupiah itu nanti akan kita ketahui untuk national income-nya, yaitu dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dari NNP udah dikurangi pajak, lalu NNP itu dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, kalau di situ tadi gak ada subsidinya teman-teman, sehingga NNI-nya 730.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui, bentar, ini ada sebentar, net national income, dana sosial, laba yang ditahan, pajak perusahaan perseroan, transfer payment. Nah, dari NNI itu selanjutnya kita akan tahu untuk personal income, yaitu dari 670 tadi. Nah, di NNP itu kalau ada subsidi, bentar kita cek dulu ya. Tadi ada dana sosial, laba yang ditahan, lalu ada pajak tidak langsung. Oke, dari NNP 730.000 dikurangi perangkat pajak tidak langsung. Di situ kalau di situ ada ada dana nasional, ada dana sosial, laba yang ditahan, pajak perusahaan atau perseroan. Nah, ditambah itu menjadi 60.000 triliun rupiah. Dari 730 dikurangi 60.000 rupiah, 60.000 triliun rupiah, itu 670.000 triliun rupiah. Ditambah, oh iya benar. Nah, net national income-nya tadi 730 ini, untuk tahu PI itu perlu kita mengurangi yang berkaitan dengan dana sosial, laba yang ditahan, sama pajak perusahaan perseroan, lalu ditambah transfer payment, sehingga PI-nya itu ada di situ 688.000 triliun rupiah. Nah, dari situ untuk tahu DI atau disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan itu dikurangi 5.000 triliun rupiah, sehingga disposable income-nya 683.000 rupiah. Nah, ini sebetulnya garis besar yang saya katakan tadi ya. Ini tidak mengatakan satu individu, tapi mengatakan satu nasional, yang mana ini tentu akan berbeda dari human ke humannya atau dari personal ke personalnya ya teman-teman, sehingga belum bisa kalau dikatakan, kalau di ekonomi ini masih masuk ke makro, belum ke mikro, masih berkaitan dengan ekonomi yang luas gitu. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan latihan 2.1 untuk menguji untuk belajar menghitung pendapatan nasional dari nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan dikerjakan. Untuk nomor 4 dan 5 itu akan kita kerjakan minggu depan. Ini kerjakan secara kelompok aja. Yang kemarin hari Kamis akan saya cek, dan
kita akan coba kuis lagi dengan pola yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya belum bisa membersamai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.